anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nani. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Nah, di dalam ekosistem itu ada yang namanya sebuah rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Nah, di dalam rantai makanan ada yang namanya produsen, konsumen, dekomposer. Nah, sekarang kita akan membahas tentang produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Nah, di sini yang namanya makhluk yang bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis adalah tumbuhan. Nah, ada rumput, pohon, padi, itu disebut dengan produsen. Untuk selanjutnya ada juga yang namanya konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, untuk tingkatan konsumen itu ada tingkatan yang pertama, itu ada konsumen tingkat pertama. Biasanya diduduki oleh hewan pemakan tumbuhan. Untuk konsumen tingkat kedua diduduki oleh hewan pemakan daging atau disebut juga dengan karnivora. Untuk konsumen ketika tiga bisa karnivora, bisa omnivora. Untuk selanjutnya yaitu dekomposer atau pengurai. Organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Itu disebut dengan dekomposer. Di sini dekomposernya adalah bakteri atau jamur. Untuk selanjutnya ada contoh rantai makanan. Di sini Bu Nani ambil contohnya yaitu ketika kamu ada di lapangan. Nah, kalau di lapangan ada yang namanya rumput. Rumput itu sebagai tumbuhan hijau yang bisa memasak makanan sendiri. Maka dari itu rumput itu disebut dengan produsen. Kemudian rumput dimakan belalang. Nah, di sini belalang itu merupakan konsumen tingkat 1 atau belalang itu juga termasuk hewan herbivora karena pemakan tumbuhan. Selanjutnya belalang dimakan oleh katak. Katak ini berperan sebagai konsumen tingkat 2, pemakan hewan atau disebut dengan karnivora. Kemudian katak dimakan oleh ular yang mempunyai kedudukan sebagai konsumen tingkat 3. Ularnya mati, kemudian ada dekomposer yang menguraikannya. Dekomposer nutrisinya dikembalikan lagi produsen. Nah, untuk selanjutnya ada contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Di laut ada yang namanya fitoplankton. Ada yang namanya fitoplankton yang akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besar dimakan paus bergigi, pausnya mati diuraikan oleh jamur. Untuk selanjutnya, contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, di sawah ada yang namanya padi. Padi itu sebagai produsen. Produsen kenapa? Karena bisa
membuat makanan sendiri dengan fotosintesis. Untuk selanjutnya, produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1. Di sini ada tikus. Tikus dimakan ular, ular sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular dimakan elang, elang sebagai konsumen tingkat 3. Elangnya mati dimakan oleh bakteri sebagai dekomposer. Nutrisinya kembali diambil oleh produsen. Nah, anak-anakku semua, setelah kalian mengetahui apa itu yang namanya rantai makanan, ada juga di sini jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang di dalam suatu ekosistem yang dinamakan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai makanan yang membentuk dalam suatu ekosistem. Nah, di sini ada sebuah jaring-jaring makanan. Kalau kalian lihat, ada berapakah rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan di samping? Nah, di situ ada pohon. Pohon itu sebagai produsen, dimakan oleh tikus, dimakan oleh kelinci, dimakan oleh kambing. Nah, untuk konsumen tingkat 1-nya kan ada 3 toh itu. Nah, nanti kalian cari. Coba kalian cari. Itu ada berapa rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan tersebut. Nah, kemudian ada ketika ya tikus itu mati atau banyak tikus yang mati. Nah, populasi tikusnya itu rendah. Apa yang terjadi dengan populasi burung hantu? Di situ tikus termasuk konsumen tingkat 1, kemudian burung hantu termasuk konsumen tingkat 2. Kalau tikusnya mati, banyak yang mati, bagaimana dengan burung hantunya? Nah, ada pertanyaan 2 dari Bu Nani. Coba ini nanti kalian diskusikan bersama teman-teman. Ayo. Ada berapa ya tadi ya jaring-jaring makanannya ya? Terus ketika tikus mati, bagaimana ya dengan burung hantu? Nah, itu anak-anak sekilas video pembelajaran dari Bu Nani tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semoga bermanfaat.